Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, Ibu Cindy Claudia Putri. Saya Nunawati, saya akan mempresentasikan mengenai topik pengendalian audit internal sebagai penunjang tugas ujian akhir semester 2025-2026. Pada topik ini berlatar belakangkan pada resiko bisnis yang sering menjadi ancaman berupa kecurangan atau fraud yang menjadi kesalahan dalam operasional di dunia bisnis yang sangat kompleks, dan transformasi digital serta perkembangan teknologi juga membawa tantangan baru terhadap keamanan cyber dan integritas data. Pada urgensinya, pengendalian internal juga melibatkan instrumen yang sangat strategis, bukan sekedar pelengkap administrasi, melainkan juga sebagai audit, sebagai penilai independen untuk menguji efektivitas pengendalian internal. Secara definisi, pengendali internal adalah proses proaktif yang melibatkan seluruh elemen organisasi, baik jajaran direksi sampai staf operasional. Adapun 3 tujuan yang ingin dicapai seperti adanya keandalan laporan keuangan yang memastikan data yang disajikan transparan dan akurat. Kemudian juga ada kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku, kemudian efisiensi operasional untuk menghindari pemborosan sumber daya. Dengan menekankan pada integritas dan transparansi yang melibatkan seluruh elemen dari Dewan Komisaris hingga karyawannya. Adapun 5 komponen pengendalian internal yang kita ambil yakni dengan kerangka JOSO. Mencapai tujuan-tujuan tersebut tadi kita menggunakan penerapan kerangka JOSO sebagai standar global, yakni ada 5 komponen yang saling terkait. Pertama, lingkungan pengendalian. Ini sebagai fondasi. Tanpa adanya ini, integritas dan nilai etika dari pimpinan komponen lainnya tidak akan berjalan. Yang kemudian adanya penilaian risiko, di mana organisasi harus dinamis dalam memetakan risiko, baik itu perubahan regulasi maupun perubahan teknologi. Yang ketiga ada aktivitas pengendalian, di mana ini sebagai tindakan yang nyata sebagai pemisah tugas dan otorisasi transaksi. Kemudian yang keempat ada informasi dan komunikasi sebagai penjamin ketersediaan data yang akurat bagi pihak yang membutuhkan. Yang kelima sebagai pemantauan dan pengawasan yang berkelanjutan untuk memastikan sistem tidak usang atau sistem masih diperlukan. Peran-peran strategis audit internal yakni sebagai mata dan telinga manajemen, yaitu dengan memastikan sistem pengendalian berjalan dengan efektif dan efisien, dan berperan juga sebagai evolusi digital, di mana sebagai penasehat strategis harus selalu mendeteksi masalah secara real time. Kemudian juga tanggung jawab dengan mengevaluasi kecukupan pengendalian intern dan efisiensi sumber daya berdasarkan standar IAI Indonesia. Kemudian sebagai pencegahan korupsi dengan melakukan audit investigatif pada area yang rawan seperti pada divisi pengadaan. Dan contoh kasus yang saya ambil adalah kasus PT Garuda Indonesia, karena ketidakwajarannya atas pengakuan pendapatan terkait kerjasama dengan PT Mahathir Aero Teknologi. Penyebab-penyebabnya yakni transaksi non-tunai yang diakui sebagai laba, padahal itu adalah kegagalan aktivitas pengendalian. Kemudian kedua, lemahnya pengawasan manajemen yang paling tinggi. Dari pelajaran tersebut, kita belajar mengenai pentingnya independensi audit internal, yang harusnya auditor mampu mengintervensi keputusan manajemen yang menyimpang sebelum laporan dipublikasikan. Selain itu, perlunya whistleblowing, sistem yang efektif agar laporan ketidakwajaran bisa disalurkan tanpa rasa takut. Kesimpulan pada materi ini adalah pengendalian internal merupakan proses yang terintegrasi
dalam operasional organisasi, di mana bertujuan untuk menjamin keandalan laporan suatu keuangan dan kepatuhan hukum serta efisiensi kerja. Dan dengan menggunakan komponen kerangka COSO sebagai panduan, menjadi fondasi paling krusial untuk menentukan arah kebijakan dan pengambilan keputusan. Dan peran audit internal sangat vital sebagai mata telinga manajemen untuk memantau efektivitas sistem serta mencegah praktek korupsi di suatu perusahaan. Kegagalan dalam pengendalian ini, seperti pada kasus PT Garuda Indonesia, membuktikan bahwa sistem yang kuat sangat diperlukan untuk mitigasi risiko dan memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai aturan demi tercapainya tujuan organisasi. Cukup pemaparan materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.